Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini anak-anak kelas 5 masih belajar bersama dengan Bu Ida ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Tahukah kalian apa yang dimaksud pokok pikiran? Adakah yang tahu? Nah, pokok pikiran merupakan ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi anak-anak, di setiap paragraf itu pasti ada pokok pikirannya atau ada inti utama dari sebuah paragraf. Dan dilanjutkan dengan kalimat pendukungnya. Bu Guru akan memberikan contoh pokok pikiran dari teks bacaan yang ada di LKS kalian. Kalian bisa membuka LKS-nya di halaman 38. Di teks yang berjudul Melihat Kehidupan Nelayan dari Dekat di Pantai Ngrenehan. Pantai Ngrenehan merupakan sebuah pantai nelayan yang turut masuk ke dalam daftar pantai cantik di Yogyakarta yang wajib dikunjungi. Secara geografis, pantai ini terletak di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, yang memiliki jarak kurang lebih sekitar 30 km di sebelah selatan kota Wonosari. Lokasi pantai ini dapat dikatakan cukup jauh dari pusat kota Yogyakarta. Nah, di paragraf yang pertama ini pasti mengandung pokok pikiran. Dan kalimat yang lainnya disebut kalimat pendukung. Di mana sih letak pokok pikirannya dari paragraf ke-1? Bu Guru akan memberikan jawabannya. Pokok pikiran paragraf ke-1 terletak di kalimat pertama, yaitu Pantai Ngrenehan merupakan sebuah pantai nelayan yang turut masuk ke dalam daftar pantai cantik di Yogyakarta yang wajib dikunjungi. Dan sisanya dari mulai secara geografis sampai selesai, sampai paragraf yang pertama yang terakhir, itu disebut kalimat pendukung. Jadi anak-anak bisa mencoba menemukan pokok pikiran mulai dari paragraf kedua sampai paragraf terakhir ya. Di situ ada 5 paragraf. Paragraf ke-1 sudah dicontohkan Bu Guru. Nah, anak-anak nanti di rumah bisa sambil membaca dan memahami di setiap paragraf di mana sih letak pokok pikirannya. Bisa dicoba ya nanti ya. Kemudian, ada gambar apakah itu anak-anak? Sepertinya itu ada gambar kapal, ada gambar orang membawa tumpeng, dan mereka ada di pantai ya. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Betul, gambar tersebut merupakan gambar tradisi larung sesaji. Jadi mereka itu memiliki tradisi untuk melarung atau menghanyutkan sesaji. Ini adalah tradisi yang ada di negara kita ya, khususnya untuk para nelayan, yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan banyak rezeki kepada nelayan. Jadi anak-anak, ini merupakan contoh interaksi manusia dengan alam. Interaksi itu apa sih?
Interaksi manusia dengan alam merupakan interaksi atau hubungan yang mengharuskan manusia menyesuaikan diri dengan alam dan menjadikan manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Jadi anak-anak, maksudnya di sini manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di alam sekitar kita. Nah, dengan kita memanfaatkan sumber daya alam, itu sudah disebut dengan interaksi dengan alam. Di LKS kalian juga ada contoh teks yang menerangkan interaksi manusia dengan alam, yaitu ada di halaman 39. Anak-anak nanti boleh membacanya dan memahaminya ya. Kemudian ketika kita berinteraksi dengan alam, anak-anak, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan oleh masing-masing individu. Bagaimana contoh kewajiban warga negara? Yang pertama, kewajiban membela negara. Jadi anak-anak semua memiliki kewajiban untuk membela negara tercinta kita ini, Indonesia ya. 2, kewajiban membayar pajak. Kita, setiap warga negara Indonesia harus wajib membayar pajak. Misalnya pajak kendaraan, pajak rumah, pajak tanah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Jadi setiap warga negara Indonesia itu wajib mengikuti sekolah dasar, terutama di SD, MI, sampai SMP. Ya anak-anak, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Namun selain kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara, kita juga memiliki hak loh. Apa sih itu hak? Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Apa saja contoh hak warga negara? Yang pertama, hak memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi anak-anak, di sini kita sebagai warga negara dibebaskan untuk memeluk agama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara itu berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara itu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak memperoleh pendidikan di sekolah. Itulah yang harus kita lakukan dan yang harus kita terima sebagai warga negara Indonesia. Jadi, meskipun kita sudah berinteraksi dengan alam, kita dapat memanfaatkan sumber daya alamnya, kita juga harus memiliki kewajiban dengan cara menjaga dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Begitu ya anak-anak. Hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Bu Guru berharap anak-anak bisa memahami video yang Bu Guru kirimkan. Kemudian Bu Guru berpesan kepada anak-anak semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini, untuk selalu semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.